Gak semua buah iblis punya kekuatan yang bisa bikin penggunanya jadi lebih kuat di pertarungan. Bahkan malah ada yang bikin penggunanya jadi lembek, gak sepadan sama efek sampingnya, dan yang pasti dikutuk gak bisa berenang. Walaupun pembahasan ini juga tergantung perspektif masing-masing, tapi inilah beberapa buah iblis yang menurut gua pasti kalian males untuk memakannya. Kinemon, Fuku-Fuku no Mi. Buah iblis tipe paramesia yang memungkinkan penggunanya untuk membuat pakaian dari daun, batu, ataupun benda kecil dengan imajinasi penggunanya. Jadi menurut gua nggak guna banget buat pertarungan. Apalagi penggunanya saat ini cuma tahu pakaian dari Wano. Mungkin kalau dimakan sama seorang desainer busana, buah ini jadi berguna banget. Karena bisa menvisualisasikan busana dari imajinasinya. Udah gitu bajunya juga nggak permanen. Setelah dilepas, bajunya akan balik ke bentuk semula. Menurut Wiki Fandom, buah ini masih berguna untuk spionase atau penyamaran. Ditambah buah ini juga terbukti dapat membuat baju zirah dan senjata yang berfungsi seperti pedang. Kelifang, Jake-Jake no Mi. Buah tipe paramesia yang bikin seluruh tubuh penggunanya jadi kayak jaket dan bisa dipakai orang lain atau hewan. Memungkinkan penggunanya bisa mengendalikan tubuh orang yang memakainya dan mendapat kemampuannya yang berpotensi meningkatkan kekuatan si pemakan buah iblis. Itu pun kalau ada yang mau pakai. Untungnya pemakan Jake-Jake no Mi saat ini, si Kelifang punya saudara yang bertubuh kuat dan masih mau make orang. Kalau kagak, si Kelly bakal jadi cuma jaket doang yang kagak bisa apa-apa di pertarungan. Mungkin kalau yang make jaket pengguna Gocha-Gocha no Mi yang kekuatannya gabungin orang-orang jadi satu, menurut gua bakal jadi kombinasi yang bagus. Pekoms, Kame-Kame no Mi. Buah tipe Zoan yang membuat penggunanya bisa merubah badannya menjadi tempurung kura-kura. Menurut si Pekoms, cangkang pelindung kura-kura ini sekeras berlian dan hampir nggak bisa ditembus. Jadi buah iblis ini cuma menawarkan pelindungan diri, selebihnya nggak ada. Kelemahan buah iblis ini adalah kehilangan keseimbangan dan menjadi lambat. Penjelasannya adalah jika bagian ekor dari bentuk kura-kura pengguna tidak dapat bergerak, pengguna akan kehilangan keseimbangan. Dan jika dalam wujud kura-kura, pengguna Kame-Kame no Mi menjadi jauh lebih lambat dari biasanya, sehingga membatasi mobilitas mereka. Buffalo, Guru-Guru no Mi. Buah tipe paramesia yang bikin penggunanya bisa mengubah bagian tubuhnya atau pakaian yang dikenakannya menjadi baling-baling yang dapat berputar dengan kecepatan tinggi dan mampu membuat penggunanya terbang. Intinya mah, dia cuma bisa muterin anggota badannya secara cepat. Udah, gitu aja. Nggak sepadan sama efek sampingnya. Si pengguna buah ini aja cuma dijadiin alat transportasinya Baby Five pas ngelawan Frankie di Pang Hazard. Kelemahan buah iblis ini adalah jika seseorang dengan kekuatan fisik yang cukup dapat menggenggam dan menghentikan bagian yang berputar, si pengguna akan menderita kerusakan yang sangat besar. Khalifa, Awa-Awa no Mi. Buah paramesia juga yang bikin penggunanya bisa menciptakan, mengendalikan, dan memanipulasi sabun, serta gelembung,
atau busa yang tidak cuma membersihkan kotoran. Sabunnya juga bisa membersihkan kekuatan lawan dan membuat kulit penggunanya jadi sangat licin, mirip kayak Sube-Sube Nomi. Meskipun gelembungnya bisa menyerap kekuatan lawannya, gelembungnya bisa hilang kalau kena air dan juga bisa terbawa angin. Kelemahan buah iblis ini adalah air dan angin kencang. Penjelasannya adalah efek gelembung akan hilang jika terkena air, dan lawan yang terkena bisa kembali normal dengan disiram air. Lalu hembusan angin yang kuat juga dapat meniup gelembung dan serangan berbasis gelembung. 驚いたわ。まさか屋内で落雷に遭うなんて。Alvida, Sube-Sube Nomi. Buah tipe Paramecia yang membuat tubuh penggunanya menjadi sangat halus dan licin, sehingga hampir semua serangan fisik meluncur begitu saja dan tidak dapat melukai penggunanya. Bahkan saking licinnya, lemak yang berada di dalam tubuh penggunanya pun ikut tergelincir keluar, membuat sang pengguna akan tetap selalu langsing, tanpa harus susah payah untuk diet dan olahraga. Mungkin inilah buah iblis yang paling diinginkan semua wanita di dunia ini. Pemikiran liar gua, kalau benda tajam aja sampai tergelincir, kenapa bajunya tetap nyangkut di badan? Kalau lu tahu jawabannya, coba tulis di kolom komentar. Miss Valentine, Kilo-Kilo Nomi. Buah tipe Paramecia yang bisa ngatur berat badan penggunanya dari 1 sampai 10.000 kg dan juga bisa membuat penggunanya melayang. Bisa dibilang versi lemahnya Tontonomi milik McFish dari keluarga Doflamingo. Kelemahan buah Kilo-Kilo-Nomi ini meliputi tidak adanya peningkatan ketahanan fisik atau kepadatan tubuh, sehingga penggunanya masih rentan terhadap serangan tumpul. Pengguna ini juga tidak bisa mengendalikan lintasan jatuhnya, sehingga bisa terluka saat mendarat dengan keras. Apis, Hiso-Hiso Nomi. Buah tipe Paramecia yang memungkinkan penggunanya bisa mengetahui isi hati hewan. Dengan kata lain, penggunanya cuma bisa dengar dan ngomong sama hewan. Walaupun cuma gitu aja kekuatannya, tapi kekuatan ini bisa bikin hewan-hewan memiliki prasangka baik terhadap penggunanya. Dan gue juga bingung di sini, kok si Luffy juga bisa tahu isi hati Ryu yang seekor naga? Luffy, どうしてわかったの？リュウジーの心が。 Menurut One Piece Wiki Fandom, buah ini juga memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dengan si King lewat telepati. こんな悲しそうな声、初めて。 Very good. Berry-Berry Nomi. Buah iblis tipe Paramecia yang bikin penggunanya bisa mengubah bagian tubuhnya jadi bola-bola. Mirip kekuatannya bagi yang makan buah Bara-Bara Nomi. Bentuknya yang bulat bikin si pengguna jadi kebal sama serangan benda tumpul. Tapi penggunanya rentan terhadap serangan fisik. Kalau bagian tubuh si pengguna ditangkap, apalagi kepalanya, dia udah nggak bisa apa-apa. Ditambah bagian tubuh yang udah jadi bola, nggak bisa lagi dipecah jadi bagian yang lebih kecil. Selain itu, penggunanya tidak dapat mengendalikan bagian tubuhnya yang terpisah jika jaraknya melebihi batas tertentu. Jika bagian tubuh tersebut terlepas terlalu jauh, maka penggunanya akan kehilangan kesadaran dan kontrol atas bagian tubuh tersebut. Nah, buah iblis mana yang menurut kalian paling buruk dan ampas? Kalau menurut gua sih buah iblis Fuku-Fuku Nomi milik si Kinemon. Kalau kalian mau nambahin buah iblis apa aja yang terbilang buruk dan ampas, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Jadi jangan lupa like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.